Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sambil testing teman-teman, kalau ada yang putus-putus mohon diomongin di komen. Kalau di sini kelihatannya soundnya tetap stabil. Semoga nggak putus-putus panjang kajian. Baik. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan masuk dalam bab al-khas. Kalau kemarin kita masuk dalam bab am, umum. Sekarang masuk dalam bab khususnya. Apa itu khusus dan seterusnya? Cara-cara mengkhususkan atau pengkhusus itu apa saja. Sebelumnya saya klarifikasi dulu atau koreksi atau lebih tepatnya revisi. Di bagian akhir kemarin ada pertanyaan apakah alif lam al-ahdiyah itu merupakan bentuk umum. Kemudian saya langsung saja bilang tidak. Meskipun niatnya adalah supaya tidak ingin terlalu panjang dan tidak ingin terlalu mendetail. Karena dari awal saya sempat bilang agar dalam pembahasan awal jangan terlalu melebar. Karena di dalam pembahasan bagian alif lam di bentuk ketujuh dari bentuk umum ada pembagian alif lam al-ahdiyah, ada al-istighraqiyah dan ada jinsiyah. Yang kalau menyentuh masuk ke sana, saya khawatir nanti terutama teman-teman yang belum ikut kelas nahwu kebingungan. Bahkan sebagian teman-teman itu yang sudah ikut kelas nahwu dengan saya masih ada yang bertanya, menunjukkan bahwa di kelas-kelas nahwu yang dia ikuti mungkin pembagian alif lam seperti ini belum pernah dia dapatkan. Berarti yang sudah ikut kelas bahasa Arab saja belum dapat, apalagi yang belum pernah ikut kelas bahasa Arab. Sehingga saya ingin membatasi pembicaraan dengan tidak melebarkan dari bentuk umum saja. Tidak ingin melebarkan dari bentuk umumnya. Maka untuk mengkat itu, kalau sudah pembahasannya ke arah jinsiyah dan istighraqiyah, pengennya saya itu nggak mau ke sana. Maka saya bilang saja, dah itu belum masuk umum. Lalu terlupakan oleh saya ada satu bentuk alif lam al-ahdiyah yang bentuknya adalah umum. Karena alif lam al-ahdiyah itu kalau ma'hudnya umum berarti dia maknanya umum. Kalau ma'hudnya itu khusus berarti khusus. Berarti al-mu'arrafnya kata yang dijadikan mu'arraf dengan alif lam ini juga jadi khusus. Seperti waktu pembahasan contoh wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, dan malaikat di sini adalah alif lam al-istighraqiyah. Alif lam yang menunjukkan malaikatnya malaikat umum. Lalu kemudian muncul fasajadal malaikatu, muncul ayat Allah, maka malaikat-malaikat itu bersujud, dan alif lam di sini menunjukkan bahwa al-malaikatu di situ masih juga umum. Karena ma'hudnya umum sebagaimana yang awal, maka mu'arraf pada ayat selanjutnya adalah umum juga. Beda dengan yang pas yang kedua tentang contohnya yang khusus, yaitu firman Allah kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada kaumnya Fir'aun dan kaumnya, yaitu seorang rasul. Yang seorang rasul ini nanti diketahui siapa dia. Rasulan di sini dalam siyak itsbat kemarin saya bilang berarti menunjukkan mutlaknya dan bukan menunjukkan umum. Lalu kemudian muncul ayat yang setelahnya fa'asa fir'aunur rasul. Maka Fir'aun mendurhakai si rasul yang diutus kepadanya.
muncul dengan alif lam al-ahdiyah, tapi khusus kepada si rasulnya, yaitu Nabi Musa. Ini koreksi, revisi dari saya ketika pembahasan alif lam al-ahdiyah. Allahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Dan sudah saya berikan tanbih di Facebook dan di YouTube, di komen bagian bawah, bahwa video yang kemarin itu ada bagian kesalahannya dan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman yang mutaba'ah kajian ini bisa menyimak pada penjelasan hari ini dan hari ini tidak putus, sehingga bisa terdengar dengan baik dalam revisinya tentang alif lam al-ahdiyah, bahwa alif lam al-ahdiyah ada yang umum ma'hudnya, ada yang khusus juga, sehingga mu'arrafnya jadi ada yang umum, jadi ada yang khusus. Maka bisa jadi dia masuk dalam bentuk umum, bisa jadi tidak masuk dalam bentuk umum. Dan ini saya merevisi kalimat saya di bagian-bagian akhir ketika ada pertanyaan alif lam al-ahdiyah, apakah itu umum atau bukan. Sekarang kita masuk dalam al-khas. Silakan ditampilkan. Kita baca sedikit-sedikit. Al-khas, khusus. Ta'rifuhu, Definisinya, al-khasu lughatan diddul 'am. al-khas secara bahasa artinya lawan dari umum. Khusus itu secara bahasa lawan dari umum. Itu menunjukkan bahwa dikenal yang namanya definisi dengan cara memberikan kebalikannya. Tidak mengapa, sah-sah saja apabila seseorang ditanya tentang sebuah definisi lalu dia memberikan kebalikannya. Sebagaimana di sini Syekh Utsaimin mengatakan khusus itu adalah, lalu beliau memberikan kebalikannya, yaitu kebalikan umum. Wastilahan, dan secara istilah, al-lafdzu dallu ala mahsurin, suatu lafadz yang menunjukkan atas sesuatu yang terbatas. Ini dalam menerjemah, ala itu tidak usah lagi diterjemahkan. Lafaz yang menunjukkan pembatasan. Dibatasi dengan apa? Bisyakhsin aw adadin, dengan orang tertentu atau bilangan tertentu. Ka, seperti asma'il a'lam, nama-nama orang atau nama-nama. Wal isyarati, dan isyarat. Wal adadi, dan jumlah. Dan isyarat itu maksudnya isim isyarat. Apa itu khusus? Khusus itu adalah lafaz atau rangkaian kata, karena nanti bukan cuma lafaz kata, tapi bisa jadi kalimat yang merupakan bentuk pembatasan. Dibatasi dengan orang tertentu, bilangan tertentu, seperti dibatasi dengan nama, dibatasi dengan isyarat, dibatasi isim isyarat, dibatasi dengan jumlah. Fa kharaja bi qaulina ala mahsur, keluar dari perkataan kami yang artinya atas sesuatu yang terbatas. Apa yang keluar? Al-am, ya ini umum. Karena kalau khusus itu adalah ala mahsur, pembatasan, maka tidak masuk di situ umum. Karena umum itu kalau kita lihat kemarin pengertiannya adalah bila hasr, tanpa pembatasan.
Wa takhsisu lughatan, Dan pengkhususan secara bahasa, taksis, kita bilang taksis aja. Karena kita nanti mau bicara fikih. Dalam pembicaraan fikih, nggak mungkin kita nanti ketika menjelaskan bab wudu, bab sholat, terus kita bilang, nah itu ada pengkhususannya. Lebih enak kalau kita bilang itu ada taksis, supaya orang-orang memahami istilah-istilah agama. Dan taksis, yaitu pengkhususan, apa itu? Diddut ta'mim, lawan dari pengumuman. pengumuman halo gitu, wor itu pengumuman. Ya. Lawan dari generalisasi. Pengkhususan itu lawan dari mengeneralisir. Taksis adalah lawan dari ta'mim. Taksis itu Indonesianya pengkhususan, ta'mim generalisasi. Wastilahan, Dan secara istilah, ikhraju ba'di afradil am, mengeluarkan sebagian anggota yang umum. mengeluarkan sebagian anggota dari yang umum. Sampai mana tadi? Secara istilah, saya ulang. Wa takhsisu lughatan diddut ta'mim. Taksis atau pengkhususan itu secara bahasa adalah lawan dari ta'mim. Dan ta'mim itu artinya generalisasi. Oh, kamu jangan mengeneralisir dong. Itu kan yang kebetulan aja yang berjenggot itu yang melakukan pengumuman, tapi nggak semua yang berjenggot kayak gitu. Tuh buktinya yang ngebom di Tamrin orangnya nggak berjenggot. Kamu jangan mengeneralisir, gitu kan? Apa tuh generalisir? Membuatnya jadi umum. Siapapun yang berjenggot adalah pengebom, gitu. Pengkhususan kita bilang itu adalah khusus bagi orang-orang yang berjenggot dan punya paham Khawarij misalnya. Jadi taksis lawannya adalah ta'mim, pengkhususan lawannya adalah generalisir. Adapun secara istilah artinya ikhraju ba'di afradil am, yaitu mengeluarkan sebagian anggota umum keluar dari keumumannya. Jadilah dia khusus. Seperti tadi itu adalah orang-orang berjenggot yang punya paham Khawarij, membawa sebagian pemikiran Khawarij. Kita mengkhususkan mereka dari seluruh yang berjenggot. Begitu. Paham ini? Saya mau tambah-tambahin sedikit-sedikit tapi nanti aja, kapan-kapan. Soalnya pelajaran dari kemarin kalau sudah keluar dari apa yang sekiranya standar, biasanya nanti membuat kita jadi terdistrak fokus kita ke pembahasan. Meskipun itu insight pembahasan, masalahnya adalah kalau melebar bikin pusing. Lanjut. Wal mukhassisu, dan mukhassis, gitu ya. Jadi ini juga harus konsisten. Pertama khusus, kemudian taksis, kemudian mukhassis. Kata-kata ini di awal jangan diterjemah dulu. Jadikan dia seperti istilah syar'i, nanti dalam kurungnya baru Indonesianya. Tapi kalau di sini dia terbalik. Yaitu dia keluarkan dulu Indonesianya baru pakai istilah syar'i. Di situ terbaca, dan yang mengkhususkan adalah, bukan seperti itu, tapi kita bilang dan mukhassis dalam kurung pengkhusus adalah itu. Mukhassisnya jangan diterjemahin. Kasih keterangan dalam kurung boleh. Wal mukhassisu bi kasris shad. Pelaku pengkhususan yaitu Bukan. Dan mukhassis dan dan di sini dikasrohkan shadnya
Sehingga mukhassis kasroh, bukan mukhassos. Apa itu mukhassis? Fa'il taksis, pelaku pengkhususan. yaitu si pelaku pengkhususan. Siapa pelaku pengkhususan ini? Wa huwa asy-syari', Yaitu pembuat syariat. yaitu Allah melalui Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Pengkhususan itu terjadi kalau di dalam masalah-masalah agama, yang mengkhususkan adalah Allah sendiri, kemudian Rasulnya. Yang Rasulnya mengkhususkan dengan wahyu yang disampaikan kepada beliau. Artinya nggak ada pengkhususan kecuali dengan dalil. Karena karena mukhassis adalah Allah dan Rasulnya, maka jangan pernah membawakan taksis kecuali dengan dalil. Bisa dipahami? Ya. Ada umum. Gini. Namanya umum itu kan general gitu. Kalau ada yang mau dikeluarkan, nah itu pengkhususnya. Itu apa? Taksis, yaitu proses mengeluarkan yang sebagian anggotanya keluar. Siapa yang melakukan pengeluaran ini? Mukhassis. Siapa itu? Allah dan Rasulnya. Maka kalau mau bicara masalah agama, kalau dalilnya dalil umum, maka umum. Jangan pernah bikin taksis kecuali dengan dalil, karena mukhassis itu adalah Allah dan Rasulnya. Seperti kemarin saya contohkan, dalil sholawat itu dalil umum. Kalau mau bikin pengkhususan dengan hari tertentu, teknis tertentu, jam tertentu, membuatnya di antara salat tarawih, membuatnya di saat salaman, maka ini kita butuh dalil. Kenapa harus ada dalil? Ya karena mengkhususkan sesuatu itu harus dengan dalil. Kenapa pakai dalil? Karena Allah dan Rasulnya adalah yang melakukan taksis. Taksisnya harus datang dari Allah dan Rasulnya. Kita jangan bikin-bikin sendiri pengkhususan tanpa adanya dalil. Beda halnya kalau konteksnya konteks umum, bukan masalah agama. Masalahnya masalah-masalah luar. Seperti guru bicara, anak-anak semua yang sudah mengerjakan PR silakan masuk kelas. Sedangkan yang belum mengerjakan PR silakan di luar, kerjakan dulu PR-nya. Ya. Siapa yang melakukan pengkhususan ini? Guru. Sehingga kalau datang anak-anaknya, masuk aja. Aku mau ngerjain PR. Apa? Maka guru datang, siapa kamu? Kamu pengkhusus. Pengkhusus di kelas ini ibu, bukan kamu, kata gurunya. Kamu siapa? Kamu objek dari taksis ini. Kamu bukan mukhasis. Kamu mukhassas. Wa yutlaqu 'ala dalil, Dan dimutlakan sebagai dalil alladhi hasala bihi at-takhsis, yang dihasilkan dengannya pengkhususan. Dan pelaku pengkhususan itu adalah Allah dan Rasulnya, pembuat syariat. Dan Allah dan Rasulnya ini dimutlakkan dengan dalil. Dimutlakkan dengan adanya dalil, bukan sebagai dalil. Dimutlakkan mukhassis ini pada dalil, sehingga jadilah sebuah pengkhususan yang berdalil. Dalil dari mana? Dari Al-Quran, Sunnah. Nah, nanti ada taksis Al-Quran dengan Quran, Al-Quran dengan hadis, Sunnah dengan Al-Quran. Lalu ada turunannya yang lainnya itu dengan ijma. Apakah ada atau tidak? Mukhassis ini dimutlakkan pada dalil.
Lanjut. Wa dalilu takhsis nau'ani. Dalil taksis ada dua macam. Lagi ya, mukhasis itu adalah Allah dan Rasulnya. Dan kita jangan bilang ketika kita tanya gitu, Bapak kenapa melakukan amalan begitu? Salawat khusus pada antar dua tarawih. Memang ada taksisnya? Jawabannya hanya ada dua. Kalau dia bilang tidak ada, berarti kita bilang berarti Bapak salah. Kenapa? Karena mengkhususkan amalan dengan dalil umum. Bapak kenapa kok salawatannya setiap kali tarawih? Dia bilang, ya emangnya kenapa? Dalilnya Bapak apa? Dalil saya keutamaan salawat. Oh, tapi mengkhususkannya pada setiap antar dua tarawih apa Pak dalilnya? Mengkhususkannya. Ada nggak dalilnya? Maka jawaban dia cuma dua. Ima ini, ima itu. Kalau nggak ini ya itu. Jawabannya adalah pertama, kalau dia bilang ya nggak ada sih, maka kita langsung bilang berarti salah. Amalan Bapak salah karena Bapak meletakkan amalan umum pada waktu khusus tanpa dalil. Soalnya Bapak saya tanya dalilnya apa, Bapak enggak bilang enggak ada. Ya kan? Jawaban kedua, kalau dia bilang ada pengkhususnya apa? Maka dia jawab Allah dan Rasulnya. Oh itu pengkhusus Allah dan Rasulnya? Iya. Nah, dalam usul fikih Allah dan Rasulnya dimutlakkan pada dalil. Sekarang dalilnya mana? Dan dalil itu ada dua. Dalil pengkhusus itu ada dua. Kalau ndak muttasil, munfasil. Nah, yang mana? Nah, sekarang kita baca. Yang kita tanyain tadi ke orangnya. Mana Bapak dalilnya? Dalil pengkhususnya mana? Di sini dalil takhsis nau'an. Dalil taksis ada dua macam. Dalil takhsis atau pengkhusus ada dua macam. Paling bagus dalam menerjemahkan ini, bila memang dirasa ada sebuah kata istilah syar'i yang sekiranya harus diulang-ulang, maka bagusnya di dalam kurungnya juga ikutan diulang-ulang. Dalil pengkhusus atau dalil taksis ada dua macam. Muttasilun wa munfasilun. Muttasil dan munfasil. Nah ini bagusnya. Muttasil, munfasil. Dikasih dulu dalam istilah syar'inya dan diberi. Oh situ nggak diberi keterangan juga ya. Muttasil yaitu bersambung. Munfasil yaitu terpisah. Bagusnya di atas itu langsung saja. Muttasil dalam kurung bersambung, munfasil dalam kurung berpisah. Jadi bahasa Arabnya nggak usah lagi ditulis. Untuk apa ditulis lagi bahasa Arab? Fal muttasil Dan muttasil, dalil muttasil ma la yastaqilu bi nafsihi, yang tidak bisa berdiri sendiri. wal munfasil Dan munfasil, ma yastaqilu bi nafsihi, yang bisa berdiri sendiri. fa minal mukhassis al muttasil, Di antara mukhassis muttasil, di antara dalil pengkhusus yang bersambung adalah awalan al istithna, yang pertama adalah istithna, yaitu yaitu pengecualian. dalam kurung pengecualian. Langsung saja gitu. Itu bahasa Arab, bahasa lagi ditulis-tulis. Pertama, dalil pengkhusus adalah istithna. Apa itu istithna? Wa huwa lughatan min ats-tsani. Secara bahasa berasal dari kata ats-tsani. Bukan ats-tsani. Ats-tsani yang kedua. Ats-tsani. Ats-tsani itu artinya mengikat. Berasal dari kata ats-tsani alias mengikat. Apa maksudnya tsani? Wa huwa raddu ba'di syai'i ila ba'dihi, Yaitu mengembalikan sebagian dari sesuatu kepada sebagian yang lain. dikembalikan sebagian sesuatu ke sebagian yang lain. Itu namanya tsani. Ka tsanil habl, Seperti mengembalikan sebagian dari tali kepada sebagian yang lain. di sini. Hah?
Apa? Iya. Kalau tali diapain? Dilipat atau diikat? Diikat. Ya. Soalnya saya sudah cari ini di apa? Sudah cari duluan di Al-Ma'ani. Apa itu tsani? Tak cari dulu ini tsani apa sana ya? Oh kayaknya bisa sana. Tak cari dulu dapatnya tsani. Ya. Dan itu artinya adalah mengikat. Dan tali bukan dilipat tapi diikat. Tenang, itu secara bahasa. Jangan pusing dulu, meskipun pusing. Jangan pusing dulu meskipun pusing. Sekarang secara istilah. Kalau sudah ketemu istilah pasti antum nanti paham. Wastilahan, Secara istilah, istithna itu adalah ikhraju ba'di afradil am bi illa au ihda akhwatiha. yakni mengeluarkan sebagian anggota sesuatu yang umum dengan illa atau salah satu saudaranya. Itu dia. Mengeluarkan anggotanya yang umum, anggota sesuatu yang umum dengan menggunakan kata illa. Illa emang apaan? Kecuali. Mau Indonesianya aja. Pengecualian itu adalah mengeluarkan sebagian anggota umum dengan kata kecuali. Nah gitu. Silakan masuk anak-anak. Anak-anak umum kan? Anak-anak yang mana, Bu? Tunggu dulu. Anak-anak semua. Yang sudah mengerjakan PR. Itu muncul mulai mengecuali. Silakan anak-anak masuk. Ya. Kecuali yang belum mengerjakan PR. Yang belum mengerjakan PR, pulang. Ore. Rupanya mengerjakan PR lebih enak. Maka istithna itu adalah mengkecualikan dengan kata kecuali. Atau dengan menggunakan saudara-saudaranya illa. Apa saudara-saudarinya illa? Nah, antum bukanya di Nahwu. Masih ingat nggak saudarinya illa? Awalnya illa, kemudian hasya, ghair. Ya, ya silakan dilihat di Al-Muyassar. Siwa, masih ingat? Siwa, illa, siwa, hasya. Nah. Lanjut. Contoh. Kaqaulihi ta'ala. seperti firman Allah Ta'ala, Innal insana lafi khusr. sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Illa. kecuali, Nah ini apanya? Ini apa namanya? Mukhassis. Mukhasisnya dengan apa? Dengan illa. Berarti ini taksisnya pakai apa? Dalil apa? Muttasil. Balik lagi ke atas. Dalil taksis ada dua. Ada muttasil, ada munfasil. Muttasil bersambung, munfasil berpisah. Contohnya yang bersambung muttasil satu. Istithna. Apa itu? Mengecualikan. Pakai apa kata mengecualikannya? Pakai kata kecuali. Bahasa Arabnya apa? Illa. Siwa. Kemudian datang illa, kecuali siapa? Alladzina amanu, dan seterusnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan seterusnya. Pakai apa ini taksisnya? Sekali lagi. Pakai kata apa ini taksisnya? Illa. Illa itu taksis jenis apa? Muttasil. Muttasil yang jenis yang mana? Istithna. Nah. Kita
Kita bilang gini, kullu bid'atin dhalalah mas. Kata Nabi, setiap bid'ah sesat. Dan Nabi nggak pernah bilang illa, kecuali makana indaka hasanatan, kecuali yang di benakmu itu bagus. Nabi nggak pernah bilang begitu. Kalau ada illa, kalau Anda mau bilang ada bid'ah yang baik, coba datangkan taksis. Dalil ya, tapi jangan pakai perasaan. Oh, tapi kan baik, ya itu pakai perasaan. Kalau mau mengkhususkan bid'ah, ada bid'ah yang baik, pakai dalil. Dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Kan namanya mukhasis itu adalah pembuat syariat. Dan dimutlakan pada apa tadi pembuat syariat? Dalil. Dimutlakan pada dalil. Mukhasis dimutlakan pada dalil. Karena dalil asalnya dari syariat, pembuat syariat. Nah sekarang dalil Anda mengatakan bid'ah itu ada yang baik, apa? Tapi pakai syariat, pakai dalil. Fakharaja biqaulina bi illa wa ihda akhwatiha. Maka keluar dari perkataan kami yang artinya dengan illa, kecuali dengan illa atau salah satu saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tadi siwa. Apa aja sih? Saudaranya illa, hasya, illa, ghair masuk nggak ya? Akhwati, illa, yaitu siwa, hasya, illa, benar kan? Illa, ghair, siwa, hasya, khala, ada. Apa aja akhwati? Saudara-saudarinya illa ya, ghair, kemudian siwa, hasya, terus khala, dan ada. Apa itu ghair? Kecuali, ya kan? Apa itu siwa? Kecuali. Hasya artinya apa? Hah? Khala maknanya apa? Kalau ada, kecuali, ya kan namanya illa dan saudari-saudarinya. Illa kecuali, saudari-saudarinya artinya apa? Kecuali semua. Cuman ada kalanya dia menggunakan illa, dia menggunakan siwa, dia menggunakan hasya, ghair, kemudian khala, ada. Lihat lagi di Al-Muyassar itu ada. Saya jadi cuma ingat siwa, hasya, ghair aku agak ragu-ragu, tapi harusnya iya. Nah, yang duanya lagi tidak ingat memang, yaitu khala, ada. Fakharaja biqaulina bi illa wa ihda au ihda akhwatiha, tidak termasuk di dalam perkataan kami kecuali taksis dengan menggunakan illa dan saudari-saudarinya. Tidak masuk di sini apa yang tidak masuk? At-takhsisu bisyarti wa ghairihi. Taksis dengan syarat dan yang lainnya. Taksis dengan syarat itu beda. Taksis kecuali dengan taksis syarat beda. Taksis kecuali itu gitu tadi. Ya. Silakan anak-anak semuanya masuk kecuali yang belum ngerjain PR. Itu taksis dengan kecuali. Kalau taksis syarat adalah misalnya silakan anak semua masuk ke kelas dengan syarat sudah mengerjakan PR. Beda nggak? Beda nggak katanya? Hah? Beda. Tapi sama-sama pengkhususan? Iya. Itu namanya taksis dengan syarat sama taksis dengan kecuali. Kita masih dalam istisna ya, belum yang berikut. Coba lihat dulu. Lihat saya, nggak usah melihat ke layar.
Jangan lihat ke layar, lihat saya. Tatap tangan saya. Taksis itu dua. Ada muttasil, nyambung, ada munfasil, misah. Muttasil itu nanti disebutkan kalau nggak salah 3. Satu ini dibagi 3. Apa ini yang ketiga? Istitsna. Istitsna itu yaitu pakai kecuali. Yang kedua adalah pakai mut dengan syarat. Berapa? Bukan. Itu syarat-syarat istisna, bukan di situ. Yang kedua adalah dengan syarat. Yang ketiga adalah sifat, dengan menggunakan sifat. Ya. Nanti yang terpisah, yang munfasil itu ada 3 juga. Ada pakai his, indra, ada pakai akal, ya, logika, dan pakai syara', yaitu pakai dalil syariat. Paham? Tenang aja, tapi intinya nanti adalah inti dari semuanya akhirnya kalau Anda mau bicara agama, maka umum kasih umum dan jangan dibuat khusus kecuali pakai dalil. Itu aja. Itu nanti jatuh-jatuh akhir. Baik, sekarang kita karena begini, dalam pembahasan pengkhususan dan lain-lain, di sini dicampur antara pembahasan umum dengan pembahasan agama. Gitu. Baik. Sekarang masih dalam 1.1. Saya ulang berarti. Ulang sekali lagi, lihat saya. Dalil pengkhusus itu ada 2. 1, 2. Yang satu ada 3. Jadi 1.1, 1.2, 1.3. Yang 2 ada 3. 2.1, 2.2, 2.3. Yang satu ini muttasil, nyambung. Ada 3. Apa 1.1-nya? Istitsna. 1.2-nya syarat. 1.3-nya sifat. Terus 2.1 his, indrawi. 2.2 akal, logika. 2.3 syariat. Nah, lanjut aja dulu. Tapi ini saya kasih tahu bagannya dulu supaya nggak ngawang-ngawang gitu. Nanti kan kita kalau gini, kalau tahu 1.2, 1.3, kita tahu nanti generalnya kayak apa. Baru nanti perincian per poinnya. Lanjut, syurutul istitsna. Syarat istitsna. Syarat-syarat adanya istitsna pakai kecuali. Syarat pakai kecuali. Yushtaratu, benarnya istitsna disyaratkan. Belum nyampe. Saya kira dia ngomong dulu disyaratkan. Yushtaratu li sihhatil istitsna syurutun. Benarnya istitsna disyaratkan dengan beberapa syarat. Kebanyakan sudah disyaratkan beberapa syarat. Ada beberapa syarat benarnya istitsna. Minha, diantaranya ittisaluhu bil mustatsna minhu, bersambungnya dengan yang dikecualikan, yaitu mustatsna minhu, haqiqatan au hukman, secara hakiki atau secara hukum. Kalau mau pakai kecuali maka harus nyambung dengan yang dikecualikan. Al mustatsna minhu di situ harusnya dalam kurung kalau mau pakai gitu. Baik nyambungnya itu hakikat maupun nyambungnya itu hukumnya. Apa itu muttasil haqiqatan? Bersambung secara hakikat. Fal muttasilu haqiqatan,
Muttasil secara hakiki, al-mubashiru lil mustatsna minhu, yang langsung bersambung dengan mustatsna minhu atau yang dikecualikan, bihaitsu la yufassiru bainahuma fasilun, dari sisi keduanya tidak dipisah dengan suatu pemisah. wal muttasil hukman, Dan muttasil secara hukum, ma fasala bainahu, yang dipisahkan antara sesuatu bukan antara dia, wa bainal mustatsna minhu, yang dipisahkan antara dia yang umum, bukan, yang dipisahkan antara dia dengan mustatsna minhunya yang dikecualikan, dipisah dengan apa? Fasilun, dengan sebuah pemisah. La yumkinu daf'uhu, yang tidak mungkin untuk dicegah, kal asal, seperti kas su'al, seperti batuk wal atos, dan bersin. Gini contohnya. Contoh apa, analogi aja. Langsung nyambung tanpa pemisah sama sekali. Katanya, aku bernazar bila aku sehat, maka akan kusedekahkan semua mobilku. Itu nyambung langsung. Akan kusedekahkan semua mobilku. Akan kusedekahkan semua mobilku. Kecuali yang paling mahal. Itu yang ini. Jelas ini? Itu nyambung kan? Tapi kalau gini, ini nyambung gak? Kalau aku sembuh, kusedekahkan semua mobilku. Aja. Alhamdulillah, habis ambil tisu. Nggak bisa ditahan ini. Terjadi, kecuali yang Ferrari. Itu bisa nggak antara mustatsna minhunya dengan istisna? Kecuali dari yang dikecualikan. Nyambung atau enggak? Nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Gara-gara batuk. Paham ini? Halo teman-teman yang di YouTube, di Facebook, paham? Itu kan tadi itu masalah fikih loh. Masalah fikihnya nanti jatuhnya di mana? Dia beneran sembuh, kan? Maka datang orang. Aku menjadi saksi atas nazarmu. Kamu ingat waktu kau bilang di rumah sakit, kalau kamu sembuh maka kau sedekahkan seluruh mobilmu, ya kan? Iya betul. Ayo sedekahin semua ya. Iya, kecuali yang Ferrari loh Pak. Oh enggak, semuanya. Loh, saya kan waktu itu bilang kecuali Ferrari. Oh enggak bisa. Loh, saya kan bilang gini, kecuali. Iya, tapi waktu itu kamu ada batuk gitu. Saya kan bilang gini, semua mobilku. Terus saya kan batuk sama bersin. Cuy, gitu kan. Terus saya ngomong kecuali. Iya, tapi kan itu munfasil. Itu kan terpisah. Oh enggak, itu bersambung. Dia misahnya karena sesuatu yang saya nggak bisa hindari. La yumkinu daf'uhu. Masa saya bilang gini, kecuali gitu. Masa begitu? Saya kan bersihin dulu. Habis itu baru saya ngomong kecuali yang Ferrari. Itu ada yang lebih parah lagi kalau dia bilang. Misalnya dia bilang, kalau aku sembuh, aku akan merdekakan seluruh budakku. Gitu kan? Seluruh budak. Terus tiba-tiba dia bersin. Habis itu dia bilang ini, kecuali yang cewek-cewek. Yang laki-laki aja. Kecuali yang laki-laki, yang cewek-cewek aja. Cewek-cewek, biar aja dia nikah. Kalau laki-laki, nggak boleh. Dia tetap. Ternyata dia sembuh. Budak-budaknya yang laki-laki, hore gitu. Kalian kenapa? Kok kesenangan? Iya Pak, kan Bapak merdekakan seluruh budak. Mau mana bisa? Orang saya waktu itu bilang kecuali yang laki-laki. Iya, tapi kan Bapak batuk waktu itu. Jadi pengecualiannya sama yang dikecualikan nggak nyambung. Maka kata tuannya apa? Saya juga belajar usul fikih, Mas. Ya. Saya waktu itu batuk, dan batuk itu adalah pemisah yang tidak mungkin dihindari, dan itu terhitung nyambung. Paham nggak?
Itu muttasil secara hukum. Kalau muttasil secara hakiki dia ngomong, kalau aku sembuh, aku merdekakan seluruh budakku kecuali yang laki-laki. Selesai kan? Tidak ada masalah. Tapi kalau dia bilang, kalau muttasil secara hukum, aku merdekakan seluruh budakku, terus dia batuk, bersin, setelah itu dia ngomong kecuali yang laki-laki, maka itu tetap bersambung. Memang batuknya pemisah, tapi pemisahnya nggak bisa dihindari, sehingga nyambung secara hukum. Tapi kalau kayak gini, kalau aku sembuh, aku merdekakan seluruh budak. Nah, habis makan bikin pengumuman, kecuali yang laki-laki. Oh, nggak bisa diterima. Kenapa? Udah lewat itu makan itu sebenarnya bukan pemisah. Makan itu pemisah tapi bisa dihindari. Apa susahnya kalau Anda berpikir dari tadi untuk mengatakan kecualinya udah dari tadi. Ini kalau kecualinya sudah selesai makan, sudah selesai mandi atau enggak besoknya baru ngomong. Beda halnya kalau bersin. Jadi syarat bisa dikatakan benar pengecualian itu kalau pertama bersambung, baik sambung hakiki maupun sambung hukum. Lanjutnya, fa in fasala bainahuma fasilun, jika antara keduanya terpisah dengan suatu pemisah, yumkinu daf'uhu, yang mungkin dicegah atau dengan diam. Fa in fasala bainahuma fasilun. Sallallahu alaihi wasallam. Ini salah ini berarti. Ini ulang ya. Tadi harus baru dikatakan benar kalau pengecualiannya itu nyambung, baik nyambungnya hakiki maupun nyambung hukum. Terus ada tambahan penjelasan. Fa in fasala bainahuma fasilun, jika di antara keduanya terpisah dengan suatu pemisah yang yumkinu daf'uhu, yang mungkin dicegah, au sukutun, atau dengan diam. Kalau ada pemisah berupa entah pemisahnya itu bisa dicegah atau sebenarnya dia diam, ya, lam yasihha al-istithna'u, maka istithna'nya tidak sah. Seperti dia makan dulu, baru setelah makan baru ngomong kecuali yang laki-laki, kecuali budak laki-laki. Nggak bisa, karena makan itu kan Anda bisa saja nggak makan gitu. Atau Anda diem, ku merdekakan seluruh budakku, terdiam. Sejenak baru kecuali yang laki-laki. Nah, nggak bisa. Pokoknya siapa suruh diam. Karena sudah diam, maka yang dimerdekakan siapa? Semuanya. Nggak ada kecuali-kecualinya. Karena kecualinya itu datang belakangan, dipisah pakai diam. Mithlu an yaqula, seperti seseorang mengatakan, abidi ahrarun, semua budak-budakku bebas. Semua budakku bebas. Thumma yaskutu, kemudian dia diam. Au yatakallamu bikalamin akhar, atau berbicara dengan pembicaraan yang lain. Thumma yaqul illa sa'idan, kecuali Sa'id. Lalu mengatakan kecuali Sa'id. Fala yasihul istithna'u, maka istithna'nya tidak sah. Wa yu'tiqul jami'a, dan semua budaknya bebas. Atau yu'taqul jami'u. Dia ngomong gini, semua budakku bebas. Terus dia diam. Setelah diam, kemudian dia ngomong kecuali Sa'id.
maka ini tidak sah. Apa yang tidak sah? Apa yang tidak sah? Pengecualiannya. Apa konsekuensinya? Semuanya bebas, termasuk si Sa'id. Dan dia bilang si Sa'id, kecuali Sa'id. Atau dia ngomong gini, semua budakku bebas. Bibi, coba ambilkan minum dulu, Bi. Ambil minum. Itu nak kasih adek itu, susu dia. Itu nak, coba ambil, dia lihat pegang pisau. Coba ambil, Bi. Bi, cepet, Bi. Ya. Dek, anu dek. Ya, ke dek, ya. Ambil itu, handphone. Ya. Kecuali Sa'id. Maka ini tidak diterima istisna. Kenapa? Karena ada pemisah. Apa pemisahnya? Apa pemisahnya? Ya, perkataannya tadi. Pembicaraan yang lain. Pembicaraan yang lain. Sah atau tidak istisnanya? Tidak sah. Konsekuensinya? Ya. Semuanya. Termasuk si Sa'id bebas ini. Bentar pagi ini. Lanjut. Wakila, Dan dikatakan, dan ada yang mengatakan, dan ada juga yang bilang, ada juga yang mengatakan, yasihul istithna'u ma'at sukuti. istitsna dengan diam atau ada pemisah adalah sah. Saya belum sampai awal fasil. Ulang. Yasihul istithna'u ma'at sukuti awal fasili. Istitsna dengan diam atau ada pemisah adalah sah. Ada sah, intonasi belum titik itu. Titik kah sudah? Masih koma kan? Oh, iya. Maka sah Adalah sah. belum sah. Belum turun nadanya. Ulang. Istitsna dengan diam atau ada pemisah adalah sah. Belum. Idza kana al-kalamu wahidan. Jika masih dalam satu pembicaraan yang sama. Kalau konteksnya nyambung nggak apa-apa. Ya. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yauma fathi Makkah. berkata pada hari Fathul Makkah, Apa kata Nabi? Inna hadzal balada, sesungguhnya Allah telah mengharamkan negeri ini, sesungguhnya negeri ini haramahullah, Allah telah haramkan. Allah telah haramkan. Nerjemahnya juga jangan terlalu ikut buku. Maksud, Yauma khalaqas samawati wal ardi pada hari ketika Dia menciptakan langit dan bumi, wala yu'dadu syauquhu tidak boleh dipotong durinya wala yukhtala khalahu, dan tidak boleh dipotong ranting-rantingnya. maka ada yang nyeletuk. Faqala Abbas, Maka berkata Abbas, Nabi kan ngomong gini, negeri ini telah Allah haramkan pada hari ketika Allah ciptakan langit dan bumi, maka duri-durinya yang dia tumbuh liar maka tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong juga ranting-rantingnya dari tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh sendiri. Ya. Terus Nabi lagi ngomong begitu, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Kata-kata Nabi ini datang pengecualiannya disela oleh pembicaraannya Abbas. Abbas ngomong apa? Ya Rasulullah, illal idkhir. wahai Rasulullah, kecualikan idkhir. Ya Rasulullah, kalau idkhir nggak apa-apa nah, gitu. Nggak apa-apa ya. Fa innahu liqainihim wa buyutihim. Karena idkhir adalah untuk kebutuhan mereka dan rumah mereka. Faqala illal idkhir. Lalu Rasulullah bersabda, kecuali idkhir. Begitu. Nabi lagi ngomong, nggak boleh dipotong rantingnya, nggak boleh dicabut-cabut durinya. Terus ada yang nyeletuk. Berarti kan Nabi ngomongnya terpisah. Illal idkhirnya datang belakangan karena ada yang misah. Tapi konteksnya bareng. Ya Rasulullah, tadi yang nggak boleh diambil-ambil duri sama rantingnya, kecuali kan idkhir. Kalau idkhir itu di sini orang butuh. Itu buat rumah-rumah juga, buat atap-atap.
Maka Nabi bilang, ya sudah, kecuali idkhir. Tapi kecualinya datang itu nggak nyambung. Disela oleh siapa? Oleh Abbas. Ini menunjukkan apa? Apa ya? Berarti konsekuensinya apa? Boleh saja. Istitsna itu sah-sah saja. Meskipun dipisah oleh sebuah kalimat. Asalkan apa? Asalnya pemisahnya konteksnya sama. Ya kan? Si Abbas itu berkata kepada Nabi, kecuali izkir ya Rasulullah. Itu kan masih konteks pembicaraannya Nabi. Masih pembicaraan soal al-haram, negeri haram. Seperti guru lah. Analoginya guru. Anak-anak kita besok akan ujian. Ya, dan yang diujikan semua buku. Satu buku. Langsung anak-anaknya bilang, Bu, usul Bu, kecuali bab 7, 8, 9, 10. Karena itu belum Ibu ajarkan. Masa diujikan? Oh iya. Kecuali bab 7, 8, 9, 10. Berarti hanya 1 sampai 6. Nanti ada besok ya, insya Allah. Ada pengecualian di antara para ulama, ada yang mempersyaratkan pengecualian itu harus lebih sedikit daripada yang dikecualikan. Harus lebih sedikit. Makanya tadi saya contohnya 7, 8, 9, 10. Kenapa saya bilang 7, 8, 9, 10? Karena itu hanya ada 4, sedangkan yang dikecualikan darinya masih tersisa berapa? 6. Dan 6 masih lebih banyak. Tapi kalau begini, Bu, saya usul Bu, semua buku kecuali bab 2 sampai 10. Itu tidak diterima sama guru. Enak aja. Kenapa emangnya 2 sampai 10 enggak? Ya, enggak apa-apa Bu, biar enggak banyak bicara. Kalau gitu untuk apa saya ngomong semua buku? Saya bilang tadi ujian semua buku. Saya memang sengaja mau bikin kalian susah. Tapi kalau dia bilang 7 sampai 10 enggak usah, itu masih terhitung sedikit. Apalagi kalau ibunya bilang gini, anak-anak, besok kita akan ujian semua buku kecuali bab 3 sampai 10. Boros banget kalau ibunya ini. Dia dari awal aja dia ngomong, anak-anak kita besok ujian bab 1 sampai 2. Selesai kan? Itu enggak? Ngapain ibunya ngomong seluruh buku kecuali bab 3 sampai 10? Karena yang dikecualikan lebih banyak daripada yang tersisa. Tapi itu besok. Kalau sekarang kecepatan saya. Tapi saya tadi contohin kan 7 sampai 10. Demikian enggak usah ada tanya jawab kayaknya. Karena takutnya kelajuan. Coba dibuka. Ke atas. Coba naikin sini. Saya hanya akan menjawab yang nyambung aja. Yang muttasil. Dengan muttasil hukman. Ikhwan yang dirahmati Allah, kalau bertanya, antum paling bagus bertanya sesuai dengan bab. Itu menunjukkan antum memang sedang memperhatikan pembicaraan. Ketika antum bertanya dengan sesuatu yang lain, seperti antum tidak sedang menyimak pembicaraan. Karena saya tahu bab usul fikih ini, kalau antum tadi bertanya, pasti banyak yang bisa ditanyakan, terutama hal-hal yang memusingkan. Apakah semua dalil hukum asalnya adalah am? Tidak. Apakah semua dalil itu hukum asalnya adalah am? Jawabannya tidak.
Dengar nanti. Kita dilarang memasukkan tangan ke bejana, maksudnya baru bangun tidur kali ya. Kita disuruh dulu cuci tangan 3 kali. Tapi itu karena kita tidak tahu di mana tangan kita waktu tidur. Apabila kita tahu di mana tangan kita berada, apakah itu menjadi pengkhusus? Wallahu alam. Adakah orang tidur tahu tangannya di mana? Hah? Kalau hanya mengantuk, itu namanya bukan tidur. Kalau ngantuk mungkin tahu dia. Oh, mungkin dia tidur gini lah, ya kan? Sambil dengerin khutbah. Ya? Gitu. Atau tangannya begini. Gitu kan? Ya Allah. Intinya antum jangan dimasukkan dulu bejana, tangan ke dalam bejana sebelum sebelum mencuci dulu 3 kali. Dan ada khilaf di antara para ulama apakah ini hanya untuk tidur malam saja, karena tidur malam itulah yang paling tidak tahu di mana tangannya berada, ataukah termasuk tidur siang, di mana tidur siang relatif kita tahu, seperti orang tidur waktu Jumatan. Memang ada khilaf. Untuk pakai papan tulis belum ada tempatnya, fasilitasnya. Sementara kita ini masih di studio sementara. Studio kita sendiri belum ada karena pemilik komputer di rumah ini belum rela kita angkut komputernya. Untuk komputer kita sendiri, kita tadi malam baru mikir-mikir kita mau beli juga, dan mungkin butuh duit 30 juta, ya kecuali kalau jamaah ada yang mau donasi. 30 juta mahal. Kalau nanti Sarang mau bikin rangkuman berupa bagan-bagan agar mudah kami pahami, insya Allah nek ada yang bantu. Setuju? Nah, yang setuju, yang ngusul bantu. Alhamdulillah udah mulai paham. Bagus. Mas Demi Pratama. Alhamdulillah kalau mulai paham dengan contoh-contohnya, alhamdulillah. Sudah tahu kan? Sudah kerasa saktinya, ya kan? Sudah mulai sakti nih kita nih. Karena ini kata guru saya, mau belajar begini, ilmu begini, itu lama-lama jadi sakti. Kalau setelah bicara, tadi anak bilang cuma 3, tapi anak jawab semua. Kan? Kalau setelah bicara semua budakku bebas, kemudian berhenti, namun setelah berhenti ia mengulang kalimatnya tadi. Semua budakku bebas kecuali Sa'id. Apakah istrinya dihitung? Menurut Syekh Utsaimin tadi tidak. Jadi ingat waktu kecil main kelereng. Kalau kalah kelerengnya kamu ambil semua. Terus kecuali yang putih. Temennya bilang, kamu gak sah. Katanya. Oh, berarti antum tadi paham karena antum pernah main kelereng dan berkelahi begitu. Ini nggak sah ya, waktu kecil kan, betul. Itu ada anak Jogja nggak paham, anak Balikpapan aja yang tahu itu. Ini kamu udah sah itu. Pokoknya kalau kamu kalah, semuanya aku ambil. Ini apa namanya, main gambar juga kan, kontengan. Habis kontengan, nanti kalau aku sudah bosan aku ambil kamu ambil aja semua gambarku. Setelah itu waktu sudah selesai bosan, ini aku ambil yang bagus-bagus. Ini nggak sah kamu nih, kalau kasih semua dong. Kalau anak Jogja nggak ada begitu, karena anak Jogja gitu ya, ya wes apa-apa, hanya Balikpapan saja yang gayanya kayak kita.
Apakah contoh pemisah yang tidak bisa dihindari? Berapa lama wallahu a'lam. Berapa lama namanya diam yang bikin tidak sah? Wallahu a'lam. Mungkin urf. Terus, adakah contoh lain pemisah yang tidak dapat dihindari selain batuk dan bersin? Misalnya ada mara bahaya. Misalnya bom, suara mengagetkan. Aku bebaskan semua budakku, ceduar gitu. Ya Allah, astagfirullah. Kata dia, apa itu? Nggak tahu Pak. Coba kamu lihat dulu di luar, ada apa itu? Oh ya tadi, apa tadi saya ngomong? Semua budak, iya kecuali Sa'i. Enggak bisa dihindari karena kaget. Gitu. Bagus nih pertanyaan. Saya suka dengan yang pertanyaannya itu bikin kita tambah pintar. Siapa itu? Andrea. Mana tadi? Catat dulu. Contoh yang lain adalah ada kaget, bom, dan lain-lain. Kan kadang kita dikagetkan dengan petir kan, yang petir itu bukan duar atau guntur, ada yang cetar yang bikin betul-betul kaget. Ustaz, istisna yang sah dipisah dengan syarat tidak bisa dihindarkan. Sudah tadi barusan. Oke. Mana Facebook? Belum dibuka. Facebook. Sini klik dulu. Putus barakallah, putus. Izkir tadi apa? Jenis semacam rerumputan tanaman di tanah haram yang di zaman dahulu dibutuhkan untuk membuat rumah seperti atapnya. Masya Allah ya, kalau di Facebook gak ada yang nanya, gak ada yang pusing. Berarti yang di Facebook insya Allah lebih apa ya, lebih tidak pusing daripada yang di YouTube. Sehingga mungkin nanti yang nonton di YouTube mungkin besok-besok nontonnya di Facebook. Mungkin. Karena kalau nonton di Facebook kayaknya nggak ada yang nanya. Siapa tahu kalau pindah ke Facebook nggak pusing dibandingkan YouTube. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.